Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH, MMIS. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Marilah memulai aktivitas kerja kita di sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah pemelihara dan penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang setia menjaga kami di sepanjang malam tidur kami, yang dengan kasih anugerah-Mu Engkau telah membangunkan kami di pagi ini. Karena itu mendasari segala aktivitas tugas kerja kami mau menyanyikan nyanyian syukur kepadamu, kami mau membilang terima kasih, dan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti setiap perkataan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari, supaya Tuhan dimuliakan dan diagungkan lewat seluruh hidup kami. Biarlah pagi ini kami semua menerima dan merasakan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tema kita dari bagian firman Tuhan ini adalah kunci dan rantai dari sorga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes dalam penderitaan dan pengasingannya di Pulau Patmos. Ia diasingkan di Pulau Patmos bukan karena sebuah kejahatan yang ia lakukan, namun oleh karena imannya kepada Kristus. Di Pulau Patmos inilah kemudian Tuhan menyingkapkan segala rahasia-rahasia ilahi kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan dan diberitakan kepada umat Tuhan di Asia Kecil yang sedang mengalami berbagai-bagai tekanan dan penderitaan oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus, secara khusus di bawah penganiayaan Kekaisaran Romawi oleh Kaisar Domitianus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan memakai Rasul Yohanes dalam penglihatannya untuk mau menguatkan dan meneguhkan iman percaya jemaat Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan mereka, untuk tetap setia berimankan Kristus walaupun bujuk rayu, walaupun pergumulan tantangan diperhadapkan kepada mereka. Tetapi mereka harus tetap teguh beriman kepada Kristus, tidak tergoda, tidak terbujuk oleh bujuk rayu si ular tua, sebagaimana ketika ia menggoda dan membujuk Hawa di Taman Eden. Ayat pertama firman Tuhan bagian ini berkata, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci lubang jurang maut
dan suatu rantai besar di tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani asli kunci diterjemahkan kleis, bukan sekedar sebuah alat kecil pembuka atau penutup pintu, tetapi kunci melambangkan sebuah simbol otoritas tertinggi Allah untuk mengunci dan melepaskan. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa dalam otoritas dan kuasa Allah, di tengah-tengah penderitaan kesesakan umat Tuhan, Tuhan berjanji dan memberikan penglihatan tentang sebuah masa yang akan tiba di mana segala kesesakan, segala penderitaan, segala pergumulan, segala penganiayaan orang percaya akan berakhir dengan Tuhan mengikat dan melemparkan si ular tua, yaitu iblis dan setan itu, ke dalam jurang maut. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan hari ini ada pembelajaran penting yang disampaikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk tetap setia mengiring Tuhan dalam seluruh kehidupan ini, walaupun tantangan dan pergumulan hidup kita hadapi dan alami. Yang pertama, firman Tuhan mengajar kita lewat bagian firman Tuhan ini bahwa Allah adalah pemilik otoritas tertinggi atas segala hal. Yang kedua, firman Tuhan mau mengajak dan mengajar kita untuk belajar dari Rasul Yohanes yang dipakai oleh Allah untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk menyampaikan segala hal yang Tuhan inginkan disampaikan dan diberitakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah pemilik segala otoritas, bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala hal. Ketika kita meyakini bahwa kekuasaan Allah begitu luar biasa, maka ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan oleh karena iman percaya kita kepada Kristus, tidak akan membuat kita meninggalkan iman percaya kita, tidak akan membuat kita tergoda dengan bujuk rayu dunia ini. Sebab kekuasaan tertinggi dan kekuasaan serta kedaulatan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan iblis sekalipun diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut, ini menunjukkan bahwa tidak ada kuasa di sorga dan di bumi yang melebihi kuasa Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita mengimani Dia dengan sungguh, hidup di dalam Dia, melayani Dia dengan sungguh. Kita mau menata kehidupan kita bersama Tuhan. Kita hidup dalam ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan, supaya ketika Ia memerintah, kita pun turut memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan bahwa di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Yohanes, ia memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Ia memberi dirinya untuk menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan dan meneguhkan, menguatkan orang-orang percaya yang sedang berada dalam berbagai-bagai tekanan dan penganiayaan. Karena itu sebagaimana Yohanes dipilih oleh Tuhan, sebagaimana Yohanes ditetapkan dan dipercayakan oleh Tuhan menjadi alat kesaksian Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya pun, kita juga dipilih, dipakai dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan dalam memberitakan dan menyampaikan firman Tuhan kepada semua bangsa, kepada semua umat, kepada segala suku bangsa di dunia ini, supaya semua orang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi, apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes adalah sesuatu yang pasti, bukan sebuah cerita hoaks atau dongeng, bukan sebuah rekayasa manusia, tetapi adalah sebuah penglihatan yang diperlihatkan oleh Tuhan kepadanya tentang apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu mari, waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita. Mari kita benahi diri kita semua. Mari kita berbenah diri supaya ketika waktu itu tiba,
kita turut dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapa yang setia, siapa yang tekun, siapa yang taat, pada waktunya kita akan turut memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Biarlah kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita, sehingga kita terus hidup dengan setia, tidak meninggalkan iman kita, tetapi kita tetap memegang teguh iman, pengharapan, dan percaya kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus. Hari ini kami sungguh bersyukur untuk lawatan firman-Mu bagi kami, yang memberikan kami kekuatan, iman, bahwa di tengah dunia yang tidak pasti, Tuhan tetap memegang kendali, dan Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala hal. Engkau adalah Tuhan yang memegang kunci jurang maut, Engkau memegang rantai yang besar. Karena itu kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada segala kuasa gelap di dunia ini. Kami mohon lindungilah kami dan keluarga kami. Lindungilah orang-orang percaya di setiap langkah mereka. Biarlah terang-Mu bersinar lebih kuat di tengah dunia yang gelap ini. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, hamba menyerahkan segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di jemaat Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan memberkati kami semua, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, keselamatan, sukacita, kebahagiaan bagi kami. Bapa, dijauhkan daripada kami segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang berulang tahun, Tuhan beri panjang umur, sukacita, dan kebahagiaan. Bapa, peganglah tangan kami dan berjalan bersama kami di hari yang baru, di minggu yang baru, dan di bulan yang baru. Biarlah hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur. Kami selalu memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau dalam segala hal. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati mereka. Biarlah kiranya keberhasilan dan kesuksesan mereka gapai dan raih bersama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang mempersiapkan diri, bahkan sedang mengikuti tes TNI Polri dan sedang menunggu hasil perankingan, Tuhan berkati mereka. Biarlah bersama Yesus mereka menggapai dan meraih hari esok yang penuh keberkatan. Ya Allah yang maha murah dan maha kasih, inilah doa, syukur, dan permohonan kami yang kami sampaikan dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Kami berdoa dan memohon. Dan akhirnya hamba mohon berkat Tuhan bagi segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, bagi pekerjaan pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu anak-anak kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, kekal sepanjang masa. Amin. Bagi kita sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.